Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Memahami isi kandungan Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat 64. Yuk simak materi kita sampai selesai. Pada bab ini terdapat 2 ayat yang menjadi inti materi. Kedua ayat ini berhubungan dengan kedudukan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Yuk, kita simak. Mari bertilawah Quran Surat An-Nisa ayat 59. Bacalah dengan menerapkan hukum bacaan tajwid yang benar. Arti Quran Surat An-Nisa ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nabi Muhammad, serta ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul Sunnahnya jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan di akhirat. Isi kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 59. 1. Perintah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulnya, dan ulil amri pemegang kekuasaan. 2. Perintah untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah jika terjadi perbedaan pendapat. 3. Ketaatan kepada ulil amri harus dilakukan setelah ulil amri taat kepada Allah dan Rasulnya. 4. Umat muslim harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan ulil amri jika ulil amri telah sepakat dalam suatu hal. 5. Jika terjadi perbedaan pendapat, umat muslim harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Jika masih belum menemukan titik temu, umat muslim sebaiknya disesuaikan dengan hal-hal yang memiliki kemiripan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 7. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya bersifat mutlak dan tidak dapat diabaikan. Mari bertilawah Quran Surat An-Nahl ayat 64. Arti Quran Surat An-Nahl ayat 64. Kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Nabi Muhammad, kecuali agar engkau menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Isi kandungan Quran Surat An-Nahl ayat 64. 1. Al-Quran diturunkan untuk menjadi petunjuk bagi umat muslim. 2. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membimbing umatnya. 3. Al-Quran diturunkan untuk membimbing umatnya menuju kebenaran dalam hidup di dunia. 4. Al-Quran diturunkan untuk menjadi rahmat bagi orang-orang yang sudah dan hendak beriman. Kedua ayat di atas menjelaskan bahwa Al-Quran dan hadis menjadi sumber ajaran dan pedoman dalam menjalani kehidupan. Al-Quran berfungsi sebagai pedoman dan sumber dasar, sedangkan hadis berfungsi memberikan penjelasan atau rincian, yakni dengan menjelaskan maksud ayat atau memberi bimbingan untuk berperilaku sesuai tuntunan Al-Quran. Perilaku semangat untuk mendalami Al-Quran dan hadis sesuai dengan Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat ke-64. Setiap orang beriman harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Sebagai orang beriman, kita juga harus menaati pemimpin, baik pemimpin dalam pemerintahan maupun para ulama. Apabila terjadi perdebatan dalam masalah agama, agar kembali kepada Al-Quran dan hadis, membaca Al-Quran dengan baik, memahami terjemah, dan membaca buku tafsir, membaca buku-buku yang berkenaan dengan hadis, berkonsultasi dengan guru terkait bacaan atau kandungan Al-Quran dan hadis. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat.